Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nita Sulfa dengan NIM 24210108016. Saya Ayu Wulandari dengan nomor NIM 242101080020. Saya Anisatul Kamila dengan NIM 24210108013. Saya Agustin Diana Khadijah Febrianti dengan NIM 242101080015. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi bab vitamin dan mineral. Selamat menonton. Pasti kalian sering banget dengar istilah vitamin kan? Ada sayuran, buah-buahan yang dikenal sebagai sumber dari vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun sangat penting dalam berbagai proses metabolisme. Vitamin itu diperoleh dari makanan, kecuali vitamin D yang disintesis langsung oleh tubuh. Dan perlu diketahui bahwasannya vitamin itu bukan makanan, jadi dia tidak berkalori, tetapi diperlukan untuk konversi dari makanan menjadi energi. Vitamin itu termasuk mikronutrien, artinya diperlukan hanya dalam jumlah kecil atau sedikit, makanya disebut mikro. Mineral adalah zat anorganik, artinya dia bukan senyawa organik. Nah, senyawa organik seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu senyawa yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalau zat anorganik, yaitu senyawa selain yang disebutkan tadi, contohnya seperti kalsium dan zat besi. Jadi, mineral ini adalah zat anorganik yang juga sangat penting untuk fungsi tubuh, seperti pembentukan tulang, produksi hormon, dan juga kontraksi otot. Mineral itu ditentukan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama ada makromineral, artinya dibutuhkan kurang dari 100 mg per harinya. Contohnya ada kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, dan klorida. Yang kedua ada mikromineral, artinya dibutuhkan lebih dari 100 mg per harinya. Contohnya ada zat besi, seng, tembaga, selenium, yodium, dan lain sebagainya. Intinya, mineral itu terbagi menjadi makromineral dan mikromineral, tergantung jumlah yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Jadi, vitamin dan mineral itu sama-sama mikronutrien atau sama-sama dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit. Kemudian, vitamin dan mineral itu tidak bisa diproduksi langsung oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Struktur vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral memiliki struktur yang berbeda karena mereka tergolong ke dalam dua kelompok zat gizi yang berbeda. Yang pertama, struktur vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil untuk berbagai proses metabolisme. Berdasarkan strukturnya, vitamin dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu ada vitamin larut dalam lemak. Ini termasuk vitamin A, D, E, dan K. Mereka memiliki struktur yang lebih kompleks dan dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh. Vitamin ini biasanya berupa senyawa yang mengandung cincin aromatik, rantai hidrokarbon, dan gugus fungsional. Contohnya ada vitamin A atau retinol, memiliki struktur cincin beta ionon dan rantai hidrokarbon yang panjang. Lalu juga ada vitamin larut dalam air. Ini termasuk vitamin B dan C. Vitamin ini memiliki struktur yang lebih sederhana dan larut dalam air, sehingga tubuh tidak bisa menyimpannya dalam jumlah besar. Mereka seringkali berupa senyawa yang mengandung gugus hidroksil atau amida. Contohnya ada vitamin C, adalah senyawa organik dengan gugus hidroksil dan karbonil. Yang kedua, struktur mineral. Mineral adalah unsur anorganik yang juga dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi fisiologis. Berbeda dengan vitamin,
Mineral tidak memiliki struktur molekul kompleks karena mereka adalah elemen atau senyawa anorganik. Beberapa mineral yang penting bagi tubuh manusia termasuk yang pertama ada makromineral, diperlukan dalam jumlah besar seperti kalsium, fosfor, kalsium, natrium, magnesium, sulfur, dan klorida. Strukturnya itu mineral ini biasanya berupa ion atau senyawa garam. Yang kedua ada mikromineral, diperlukan dalam jumlah kecil seperti besi, seng, tembaga, mangan, iodium, dan selenium. Strukturnya itu biasanya berbentuk ion atau senyawa kompleks dengan ligan organik atau anorganik. Secara keseluruhan, struktur vitamin lebih kompleks dan berbasis organik, sementara mineral berbentuk ionik atau senyawa anorganik yang lebih sederhana. Fungsi vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral adalah nutrisi penting yang mendukung berbagai fungsi tubuh, mulai dari menjaga sistem kekebalan tubuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, hingga membantu sel organ dan menjalankan fungsinya. Mereka juga membantu mengubah makanan menjadi energi, memperbaiki kerusakan sel, dan menjaga kesehatan tulang serta gigi. Ada banyak jenis vitamin, dan masing-masing punya fungsi yang berbeda. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terdapat di vitamin A, B6, B12, vitamin C, vitamin D, E, K, dan asam folat. Itu membantu melawan infeksi dan penyakit. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat di vitamin C, vitamin D, dan B kompleks. Penting untuk pertumbuhan sel, pembentukan jaringan, dan fungsi otak. Yang ketiga, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Terdapat di vitamin D dan K, membantu penyerapan kalsium dan pembentukan tulang yang kuat. Yang keempat, membantu produksi energi. Terdapat di vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B9, dan B12. Ini berperan dalam metabolisme karbohidrat dan produksi energi. Dan yang terakhir, mencegah kerusakan sel. Vitamin C dan vitamin E adalah antioksidan yang melindungi sel dari radikal bebas. Selain vitamin, tubuh kita juga membutuhkan mineral. Mineral juga banyak manfaat untuk tubuh. Yang pertama, mineral seperti zinc, tembaga, selenium, dan zat besi berperan penting dalam fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, kalsium, fosfor, dan magnesium penting untuk kekuatan dan kesehatan tulang. Yang ketiga, mineral seperti kalium, klorida, dan natrium berperan dalam pembekuan darah. Yang keempat, mineral seperti zinc dan tembaga membantu penyerapan nutrisi lain. Yang kelima, mineral seperti natrium, kalium, dan kalsium penting untuk fungsi saraf dan otot. Sifat-sifat vitamin dan mineral. Sifat-sifat vitamin. Yang pertama, mudah rusak oleh panas, cahaya, dan udara, atau terutama vitamin larut udara. Jadi, vitamin itu dapat rusak karena reaksi kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa yang tidak aktif atau mengalami pelarutan, seperti pada kasus vitamin larut air yang hilang pada proses blanching atau pemasakan. Yang kedua, perlu penanganan khusus saat memasak agar kandungannya tidak hilang. Jadi, memasak terlalu lama bisa mengurangi kandungannya, terutama vitamin B dan C. Yang ketiga, tidak menghasilkan energi, tetapi membantu proses metabolisme energi. Jadi, kekurangan vitamin itu menyebabkan hipovitaminosis, sebaliknya kelebihan vitamin itu menyebabkan hipervitaminosis. Sifat-sifat mineral. Yang pertama, bersifat anorganik, yaitu mineral berasal dari tanah dan udara, tidak mengandung karbon seperti vitamin. Yang kedua, tidak mudah rusak, yaitu mineral tidak rusak oleh panas, cahaya, atau udara. Artinya, proses memasak tidak menghancurkan kandungan mineral dalam makanan. Yang ketiga, stabil dalam makanan. Artinya, mineral tetap ada meskipun makanan dikeringkan, dibekukan, atau dimasak dalam waktu lama. Yang keempat, tidak menghasilkan energi, yaitu seperti vitamin,
Mineral tidak memberikan kalori atau energi, tapi mendukung fungsi tubuh. Yang kelima, berperan sebagai kofaktor enzim, yaitu banyak mineral yang membantu kerja enzim dalam tubuh. Misalnya, magnesium membantu lebih dari 300 reaksi enzimatik, mengatur keseimbangan cairan, dan pembentukan struktur seperti tulang dan gigi. Yang keenam, tersimpan dalam jaringan tubuh. Kekurangan atau kelebihan itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu bersifat esensial, yaitu tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri, jadi harus diperoleh dari makanan. Klasifikasi dan penggolongan vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu klasifikasi vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil dan tidak dapat diproduksi sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan. Vitamin diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama, vitamin larut lemak. Vitamin yang larut dalam lemak dan disimpan dalam jaringan tubuh, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua yaitu vitamin larut air. Vitamin yang larut dalam air dan biasanya tidak disimpan dalam tubuh, sehingga perlu asupan rutin. Contohnya adalah vitamin C dan vitamin B kompleks. Terdiri dari B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Klasifikasi mineral. Mineral adalah zat anorganik yang juga penting bagi kesehatan dan berperan dalam berbagai fungsi tubuh seperti pembentukan tulang, fungsi syaraf, dan metabolisme enzim. Mineral diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan kebutuhan tubuh, yaitu yang pertama, mineral makro, dibutuhkan dalam jumlah relatif besar, misalnya kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorida, dan magnesium. Yang kedua yaitu mineral mikro, diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting seperti zat besi, seng, selenium, tembaga, yodium, dan mangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi